Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Jadi teman-teman, di Warung Kopi Kripto ini kita akan selalu mengupdate info-info terbaru tentang situasi dan peristiwa yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency. Oke teman-teman, untuk hari ini kita akan update informasi tentang perkembangan kasus dari XRP. Jadi kita tahu bahwa ada kasus dari XRP yang sedang berlangsung hampir 3 tahun teman-teman, antara sebuah perusahaan bernama Ripple melawan SEC, yaitu lembaga yang dimiliki oleh pemerintah Amerika Serikat. Kita akan update kasusnya teman-teman, update kasus dari XRP ini. Jadi kalau kita lihat dari media Pinbolt, ini petugas hukum Ripple ini mengutip kasus 77 tahun yang lalu untuk membantah klaim dari SEC teman-teman. Oke, kita akan lihat teman-teman langsung ke dalam artikelnya. Jadi pertempuran hukum yang sedang berlangsung di antara perusahaan blockchain Ripple dan Securities Exchange Commission atau SEC ini terus mengalami perkembangan baru dengan kedua belah pihak mengidentifikasi area kelemahan dalam argumen lawan mereka teman-teman. Jadi dalam update terbarunya itu Stuart Alderoty, yaitu kepala petugas hukum di Ripple, dalam cuitan pada tanggal 13 Mei mengkritik sikap SEC terkait argumen usaha bersama dengan mengutip argumen regulator yang tidak berhasil dalam kasus Huawei di Mahkamah Agung pada tahun 1946. Jadi dalam kasus ini teman-teman, SEC berargumentasi bahwa investasi dalam usaha bersama itu tidak diperlukan jika ada komunitas kepentingan. Namun hal itu ditolak oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Alderoty menunjukkan bahwa SEC salah saat itu dan juga sekarang juga mengalami kesalahan terkait XRP. Petugas hukum tersebut berpendapat bahwa kepentingan bersama itu tidak bisa disamakan dengan usaha bersama, dan bahwa SEC salah pada saat mengklaim bahwa semua pemegang XRP terlibat dalam usaha bersama. Jadi kita tahu bahwa kita, para XRP Army ini teman-teman, ini bukan pemilik saham dalam Ripple. Tetapi kalau kita melihat dari penafsiran dari SEC, ini seolah-olah memaksakan agar seolah-olah XRP Army atau kita ini yang memegang koin-koin XRP itu dianggap memiliki saham di dalam perusahaan Ripple, sehingga dinyatakan oleh mereka bahwa XRP itu adalah sekuritas. Jadi kalau kita melihat di sini, Alderoty menuduh bahwa regulator mencoba menafsirkan ulang tes Huawei, terutama perselisihan berfokus pada kalimat aspek usaha bersama dari tes tersebut. Jadi dengan pengacara Ripple mengklaim bahwa SEC itu berusaha memperluas definisi di luar maksud aslinya. Saat pertempuran hukum memasuki tahun ketiga, regulator berargumen bahwa keluasan dari XRP merupakan bukti adanya usaha bersama. SEC menyatakan bahwa semua unit XRP dapat saling dipertukarkan dan nilainya berfluktuasi bersama membentuk bagian dari usaha bersama. Sebagai reaksi atas cuitan Alderoty, pengacara kripto yaitu yang bernama Bill Morgan menyarankan bahwa SEC sebaiknya bertumpu pada argumen lama yang telah ditolak oleh Mahkamah Agung. Kemudian kasus Huawei itu telah menjadi sumber kontroversi di antara kedua belah pihak teman-teman. Jadi
Itu memang komunitas kripto untuk hari ini sedang menanti tanggal putusan ringkas untuk perselisihan hukum yang sedang berlangsung. Jadi sekedar mengingatkan teman-teman bahwa SEC telah menuduh Ripple menjual sekuritas atau saham yang tidak terdaftar dalam bentuk token XRP. Jadi spekulasi bertebaran bahwa masalah ini dapat diselesaikan dalam paruh waktu pertama tahun ini. Beberapa hasil potensial telah diusulkan, tetapi Ripple telah memenangkan beberapa kemenangan kecil selama proses tersebut, teman-teman. Sementara itu, CEO dari Ripple yaitu Brad Garlinghouse itu pada acara XRP Las Vegas 2023 menyatakan terima kasihnya kepada komunitas XRP atau para XRP Army atas dukungan mereka yang luar biasa selama terjadinya pertempuran hukum antara Ripple melawan SEC, teman-teman. Jadi kasus Huawei ini, teman-teman, atau Huawei Case ini merujuk pada keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1946 yang menentukan kriteria atau mengklasifikasikan suatu investasi sebagai sekuritas. Jadi kasus ini berasal dari skema investasi perkebunan jeruk pada tahun 1920-an di Florida yang ditawarkan oleh perusahaan yang bernama Huawei. Jadi Mahkamah Agung memutuskan bahwa investasi tersebut memenuhi kriteria sekuritas dengan menetapkan tes Huawei yang mengukur apakah suatu investasi itu melibatkan investasi uang dalam suatu usaha bersama dengan harapan keuntungan yang dihasilkan dari usaha orang lain. Jadi kalau kita melihat, teman-teman, untuk tes ini menjadi penting dalam kasus-kasus terkait sekuritas, termasuk dalam kasus SEC dan Ripple yang sedang berlangsung. Jadi mungkin teman-teman ada yang agak bingung dengan bahasa hukumnya, teman-teman. Jadi kalau secara simpelnya begini, teman-teman. Jadi SEC ini menganggap bahwa Ripple ini menjual saham dalam bentuk koin. Sementara dunia saham dengan dunia kripto atau blockchain itu sesuatu yang sangat jauh berbeda. Jadi seolah-olah dipaksakan bahwa Ripple atau XRP, koin XRP itu adalah saham. Dalam pengertian seolah-olah kita ini kalau kita menyimpan Ripple itu berarti kita punya saham kalau kita menyimpan koin XRP, maksud saya. Kalau kita menyimpan koin XRP seolah-olah kita memiliki saham di perusahaan Ripple. Padahal kan dalam kenyataannya tidak seperti itu, teman-teman. Karena antara XRP itu terpisah dengan perusahaan Ripple, teman-teman. Jadi kita bersyukur hidup di Indonesia, karena di Indonesia ini pemerintah kita tegas bahwa yang namanya saham atau sekuritas itu adalah sebuah entitas yang berdiri sendiri. Kemudian untuk XRP, Bitcoin, dan Ethereum itu bukan sekuritas, bukan saham, tetapi adalah digital asset. Jadi kita bersyukur bahwa di Indonesia XRP itu dianggap digital asset, sementara di Amerika itu masih bingung, teman-teman. Jadi Amerika, negara yang kita anggap pintar, superpower, ternyata agak blow on juga dalam persoalan bagaimana cara membedakan antara koin dengan saham, teman-teman. Tapi bisa jadi ini adalah sebuah permainan untuk, kalau saya menilai lebih jauh, banyak pihak menyatakan bahwa ini adalah sebuah rekayasa permainan dalam rangka supaya orang-orang retail atau pemain-pemain kecil itu melepas XRP-nya dan pemain-pemain besar atau institusi keuangan itu bisa menyerok XRP sebanyak-banyaknya sepanjang kasus ini berlangsung. Oke, teman-teman, demikian untuk update ke kasus XRP ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, terutama bagi XRP Army. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.